Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anpo bersama saya Ananda Clarnita dari Undip Prodi Sastra Indonesia 2019. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sesuai dengan judul, Anpo kali ini akan membahas mengenai makna resiprositas masyarakat Jawa dalam tradisi nyumbang berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi ceritanya bulan November-Desember ini tuh saya dapat banyak sekali undangan pernikahan dan seringkali saya itu berpikir sebenarnya apa sih makna nyumbang itu. Kenapa juga saya itu harus nyumbang ke rumah orang yang mempunyai penghasilan lebih dari cukup daripada saya. Dan mungkin orang itu adalah orang yang terpandang di kampung saya begitu. Pemikiran itu mungkin terkesan sederhana ya, dan bagi pendengar semua mungkin pemikiran itu agak nyeleneh. Tapi ya, saya itu begitu penasaran dengan hal yang bernama nyumbang itu, teman-teman. Jadi, saya kemudian mencari maknanya dan coba saya cocokkan dengan konsep yang telah saya ketahui. Ternyata maknanya itu sangat berbeda jauh dengan makna nyumbang yang saya dapatkan dari membaca beberapa artikel, teman-teman. Sebenarnya kronologisnya itu saya itu terbayang pada perkataan beberapa orang dan juga saudara saya yang mengatakan bahwa kondangan atau nyumbang itu adalah bentuk timbal balik atau bahasa kerennya itu resiprositas, teman-teman. Nah, dari situ itu muncul sebuah konsep begitu. Timbal balik itu yang bagaimana? Kemudian terjawablah pertanyaan saya itu pada sebuah kejadian ketika ada seseorang di kampung saya yang mempunyai hajat. Kemudian yang punya hajat itu memberikan atar-atar makanan yang isinya sembako atau bahan pangan mentah. Saat itu, nyeletuklah salah seorang yang ada di situ, teman-teman. Bilangnya begini, "Halah ibu ini, kalau gini saya berangkat kondangan dong," begitu. Wah, dari sana saya jadi ada gambaran kalau bentuk timbal balik itu ya yang demikian kalau dalam kondangan itu. Atau untuk gambaran mudahnya ya, dalam kondisi apapun itu, jika yang punya hajat itu baik ke kita, ya kita harus memberikan hal yang sama begitu. Sekalipun waktu itu mungkin kita nggak punya uang dan harus minta ke orang tua begitu. Itu adalah konsep yang hadir dalam pikiran saya saat itu. Padahal sebenarnya kondangan atau nyumbang itu sendiri memiliki makna yang sangat bagus loh, yaitu gotong royong dalam hal membantu biaya begitu. Melakukan nyumbang itu, kita itu sama saja membantu biaya yang punya hajat agar lebih ringan begitu. Sekalipun yang punya hajat itu mungkin orang kaya atau orang terpandang di daerah kita. Hal itu saya simpulkan setelah membaca artikel yang membahas tentang tradisi nyumbang ini, bahwa nyumbang itu merupakan salah satu bentuk tradisi yang sangat baik maknanya. Hanya saja memang akhir-akhir ini maknanya itu telah berubah begitu teman-teman. Saya pikir ada banyak pemicu yang kemudian melahirkan perubahan makna nyumbang ini. Yang mana dulu mungkin nyumbang itu dimaknai dengan hal gotong royong, sedangkan kini itu dimaknai sebagai mungkin balas budi begitulah ya. Dan bisa saja jika makna nyumbang yang telah berubah ini tetap demikian adanya, tradisi nyumbang juga akan mengalami perubahan begitu. Mungkin dalam hal eksekusi, misalnya jika dahulu resiprositas itu terjadi dengan memberikan barang dengan barang begitu, bisa jadi kedepannya hubungan timbal balik itu berubah begitu teman-teman, menjadi pemberian barang dengan balasan yaitu hanya dengan kehadiran kita dalam hajatan yang diselenggarakan begitu. Bagaimana menurut teman-teman akan kemungkinan perubahan tradisi nyumbang tersebut? Kalau menurut saya pribadi ya, perubahan itu tentu saja akan memiliki dampak baik dan buruk untuk kedepannya. Dan dalam hal nyumbang itu, menurut saya boleh-boleh saja adanya perubahan eksekusi itu nantinya. Namun, hal yang utama pada konteks bahasan ini menurut saya adalah keikhlasan. Baik dari pihak yang memiliki hajat maupun pihak yang menyumbang. Begitu teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman sendiri? Apakah setuju dengan pemaparan saya tadi? Dan apakah mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain mengenai tradisi nyumbang ini dan maknanya? Komen ya. Jangan lupa.
Baiklah, demikian Anpo pada kali ini. Saya Ananda Clarnita pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.